Bab 206. Hilya menggelengkan kepala. Dia sepertinya masih cukup merasa sakit dengan pikirannya sendiri karena sebenarnya, Hilya hanya merangkai pikiran sendiri dengan berpikir seperti itu langsung tanpa mau mendengarkan penjelasan Andra sama sekali. Mungkin, karena Hilya merasa sakit hatinya berangsur-angsur setelah Andra memberikan jawaban yang menurut Andra seperti sebuah penolakan. Padahal, itu semua adalah pikiran Hilya sendiri. Hilya, jangan mudah menyimpulkan seperti ini. Kamu hanya menggunakan perasaan. Coba pikirkan. Dengan logika sedikit saja, kata Andra. Bagaimanapun, Andra paling tidak tega melihat seorang perempuan menangis. Apalagi, yang menangis itu adalah Hilya, Andra tidak tega melihatnya. Tapi, Hilya sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang mantan suaminya itu jelaskan. Dia hanya mendengar dan merasakan perasaannya sendiri yang tidak benar seperti kenyataannya. Andra, semuanya sudah jelas. Kenapa harus seperti ini? Apa selamanya kita akan berteman? Tanpa merasa malu, Hilya kembali mengutarakan apa yang dia rasakan. Kamu hanya salah paham dengan ucapanku tadi, Hilya. Tidak seperti itu maksudnya. Salah paham bagaimana? Apa tidak bisa kita kembali bersama dan temani aku menghadapi semua ini, Andra? Aku mohon, terima maafku dan terima aku kembali di dalam hidupmu. Andra merasa kaget. Baru kali ini, Hilya merendahkan diri untuk memohon agar diterima kembali oleh seorang lelaki walaupun lelaki itu adalah suaminya sendiri. Mata Andra perlahan merah. Tapi, dia tetap fokus menyetir mobil tanpa menjawab perkataan dan pertanyaan Hilya tadi. Sebenarnya, Andra bisa menolak secara langsung. Tapi, mana mungkin ia tega kepada seorang perempuan? Apalagi, Hilya adalah wanita yang dicintainya. Andra tidak bisa terang-terangan mengatakan jawabannya terhadap Hilya yang meminta akan hal itu. Untuk saat ini, apapun alasannya, Andra tidak bisa untuk dipaksa dalam hal ini. Dia benar-benar tidak akan bisa menentukan jawaban untuk ia berikan kepada Hilya. Maaf, Hilya. Aku belum bisa menjawabnya, ucap Andra, terkesan dingin. Beginilah Andra. Ketika dia mencintai seorang perempuan, mungkin dia akan memperjuangkannya sebagaimana perjuangan dia sebelum mendapatkan Hilya dulu. Tapi, jika keadaan sudah seperti ini, Andra kembali ke jati dirinya yang sesungguhnya, yang dimana, dia adalah orang yang tidak pedulian terhadap perempuan jika sudah tidak ada hubungan apapun dengan perempuan itu. Seperti halnya Hilya, walaupun sekarang Andra masih mencintai Hilya, tetap saja Andra bersikap dingin kepada Hilya walaupun sebenarnya, perasaannya tidak sedingin sikapnya. Kamu kembali bersikap seperti ini, seolah aku ini hanya seorang teman untukmu, Andra, kata Hilya lagi. Andra menyadari itu. Dia memang merasa menyadari hal itu juga, yang dimana, sikap Andra memang terkesan dingin kepada Hilya. Andra mengakuinya. Tapi, semua itu alami terjadi karena memang beginilah Andra jika sudah tidak ada apapun lagi dengan seorang perempuan. Dia tidak akan bersikap seistimewa sikap dia dulu kepada Hilya. Terlebih lagi, Andra adalah orang yang memang seperti ini kepada seorang perempuan. Kamu seperti Rama, ungkap Hilya lagi, tidak ada bedanya. Dia putraku, Hilya. Jelas, ada persamaan, jawab Andra. Hilya tiba-tiba tersenyum kecil. Dia merasa terhibur dengan jawaban yang dilontarkan oleh Andra tadi. Bisa-bisanya Andra langsung menjawab seperti itu. Padahal, Hilya cukup serius mengungkapkan perasaannya tentang hal itu. Tapi, jawaban Andra menurut Hilya sedikit lucu. Sehingga, dia bisa sedikit tersenyum seperti itu mendengarnya. Itu sudah pasti, Andra. Rama anakmu. Anak siapa lagi? Balas Hilya. Ya itu. Kamu jangan heran kalau aku dan dia sama. Hilya tersenyum terang-terangan di hadapan Andra. Terima kasih,
sudah mencoba menghiburku dengan jawabanmu ini. Aku tidak sedang menghibur, Hilya. Memang begitu kenyataannya, kan? Tapi, syukurlah kalau kamu merasa terhibur. Aku senang melihatnya. Lebih senang lagi kalau aku bisa kembali bersamamu. Kini Hilya terang-terangan mengatakan itu. Di mana rasa gengsi Hilya? Andra sampai dibuat sedikit heran oleh mantan istrinya itu, karena bisa-bisanya Hilya menjawab seperti itu. Padahal, Andra tahu sendiri kalau Hilya orangnya gengsian. Rasa gengsinya sebagai perempuan benar-benar kuat. Tapi, Andra memaklumi itu karena memang Hilya mempunyai kepribadian seperti itu sejak dulu. Hanya saja, justru ada yang berbeda dari Hilya saat ini. Hilya bahkan terang-terangan mengatakan kalau dia ingin kembali pada Andra tanpa adanya rasa gengsi lagi. Kamu harus menyadari bahwa tidak mudah memperbaiki apa yang telah kita rusak, termasuk hati. Walaupun kita kembali, rasa sakit hatiku ke kamu tidak akan mudah hilang begitu saja, terang Andra. Hilya terdiam. Memang, sikap pembangkang Hilya sebelumnya benar-benar telah menyakiti hati Andra. Bahkan, dia saat ini belum bisa melupakan rasa sakit hatinya terhadap Hilya yang sudah menjadi istri pembangkang dan menangkis segala yang dikatakan dan dinasihati Andra kepadanya. Hal itu juga menjadi pertimbangan Andra merasa berat untuk kembali membangun rumah tangga bersama Hilya saat ini. Maaf, lirih Hilya, tidak akan bisa melakukan pembelaan diri atas apa yang dikatakan oleh Andra tadi. Andra tidak menanggapi. Dia membiarkan Hilya dengan rasa bersalahnya. Dia berharap, dengan Hilya merasa bersalah, Hilya bisa menyadari apa yang telah diperbuatnya selama ini supaya dengan kesadaran itu, Hilya memikirkan bagaimana cara bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Hilya pun diam, dia sama-sama diam setelahnya. Mungkin saja, Hilya mengingat akan kesalahannya dulu atau dia tengah merasa bersalah setelah ini. Andra tidak tahu apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh mantan istrinya itu. 1. Bu Hilya meminta maaf. Kiai Malik memperjelas penuturan istrinya yang sudah memberitahu jikalau Hilya meminta maaf dan datang ke sini. Dia telah menyadari kesalahannya. Benar, Bu Hilya juga menyadari kesalahannya. Kiai Malik diam, tidak merespons. Entah, yang sedang ia pikirkan begitu mendengar pernyataan dari istrinya tentang Hilya yang meminta maaf kepada mereka, pun kepada Andra dan Rama. Apakah Kiai Malik percaya atas semua itu dan juga mau memaafkan segala kesalahan Hilya? Seperti yang mereka tahu, Hilya banyak melakukan kesalahan kepada Hanifah karena keegoisannya sendiri yang tidak mau menerima nasihat dari siapapun. Itulah yang masih mengganjal di Hai Kiai Malik saat ini. Tapi, dia belum menanggapi apapun kepada Umi Khafifah yang sebenarnya. Umi Khafifah juga menunggu jawaban dari suaminya. Apa tanggapan Kiai Malik? Bagaimana? Tanya Umi Khafifah lagi, mencoba untuk kembali bertanya kepada suaminya. Apakah Bu Hilya sudah meminta maaf kepada Hanifah? Dek. Entah kenapa, dada Umi Khafifah merasa sesak mendengar suaminya berkata seperti itu. Dia bingung juga dengan perasaannya yang tiba-tiba teringat akan keadaan Hanifah selama ini dan hinaan-hinaan Hilya kepada Hanifah yang sudah menyakiti psikis wanita itu. Umi Khafifah kembali merasakannya sebagai seorang ibu. Walaupun Hanifah bukanlah anak kandungnya, Umi Khafifah tetap merasakan sakit hati mendengar anak yang sudah dianggapnya anak kandung sendiri, dihina di depan matanya. Benar. Umi Khafifah tentu saja tidak lupa bagaimana hinaan dan apa saja perkataan yang dilontarkan Hilya kepada Hanifah di depan matanya sendiri seolah Hilya tidak menghargai mereka walaupun Hanifah adalah anak angkat mereka. Itulah yang masih membekas juga di benak Umi Khafifah jika mengingat kejadian ini. Iya, Bu Hilya mungkin sudah minta maaf, jawab Hilya. Mungkin. Kiai Malik mengerutkan keningnya. Kenapa Umi Khafifah berkata, mungkin? Umi Khafifah diam.
Dia sebenarnya merasa ragu dengan jawabannya ini karena hati Umi Hafifah sudah mulai merasakan bagaimana rasa sakit Hanifah saat itu. Bahkan, tadinya, Hilya masih saja sempat merendahkan Hanifah dengan segala harkat dan martabat yang Hilya miliki. Karena aku ragu, Bah, jawab Umi Hafifah, jujur. Dia merasa tidak mungkin untuk berbohong kepadanya suaminya. Umi Hafifah tidak bisa berbohong dengan perasaannya sendiri di depan Kiai Malik. Sedikit pun, Umi Hafifah tidak biasa menyembunyikannya. Apalagi, jika dalam keadaan tertekan. Mendengar jawaban istrinya, Kiai Malik menurunkan pandangan lagi. Dia sepertinya kembali memikirkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi jawaban atau tanggapan atas apa yang telah diceritakan oleh istrinya. Kenapa mungkin? Apa dia tidak tulus meminta maaf kepada Hanifah? Umi Hafifah terdiam, merasa terjepit dengan pertanyaan suaminya, Kiai Malik. Apakah aku benar-benar percaya pada ketulusan Hilya meminta maaf? Batinnya, sambil matanya berkelana mencari jawaban yang tepat. Ada perasaan keraguan yang sama mengusik jiwanya, namun bagaimana bisa dia mengutarakan hal itu? Dia tentu tidak ingin mengecewakan sang suami, atau bahkan melukai hati putri mereka, Hanifah. Menarik nafas panjang, Umi Hafifah mencoba untuk menjawab dengan sejujur mungkin. Aku tidak yakin sepenuhnya, suamiku. Namun, aku sangat berharap Hilya memang tulus dalam meminta maaf, gumam Umi Hafifah, dengan suara ragu dan harapan yang bercampur aduk dalam dada. Melihat raut wajah istrinya yang menurut Kiai Malik berkecamuk dengan perasaan yang bertentangan, dia semakin ragu akan ketulusan Hilya meminta maaf pada Hanifah, putri mereka. Bahkan Umi Hafifah, istri Kiai Malik, terang-terangan mengungkapkan keraguan itu. Apa yang membuatmu merasa ragu? Tanya Kiai Malik, menelisik alasan di balik pernyataan istrinya. Umi Hafifah menunduk, kebingungan meliputi wajahnya. Ia merasa bimbang, apakah harus mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan? Katakan saja. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan dari suamimu, ujar Kiai Malik dengan nada lembut, memancing kejujuran. Umi Hafifah mengangkat kepala, menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Maaf, Abah, bukan aku berprasangka buruk kepadanya. Tapi, aku merasa masih ada yang mengganjal dari sikapnya, seolah ada sesuatu yang disembunyikan, ungkapnya, dengan tulus. Mendengar penjelasan istrinya tentang sikap Hilya yang masih mengganjal saat meminta maaf membuat Kiai Malik semakin yakin bahwa memang Hilya tidak sepenuhnya meminta maaf. Memang sebaiknya kita memberikan waktu untuk Hilya berpikir dulu. Namun, apakah sebelum dia pulang? Dari sini, ada insiden yang terjadi hingga membuat Umi ragu akan ketulusan Hilya dalam meminta maaf kepada Hanifah. Usul Kiai Malik, dengan bijaksana. Dek. Pertanyaan itu bagaikan pukulan telak bagi Umi Hafifah, sebab dia sebenarnya tak ingin sang suami mengetahui perihal keributan yang sempat terjadi saat Hilya masih di sini. Hatinya dipenuhi kebimbangan, seakan terjepit di antara kebenaran dan kebohongan. Umi Hafifah berusaha meredakan detak jantungnya yang kian kencang, matanya memandang nanar ke arah lantai. Akankah dia terus menyembunyikan semua itu? Atau sebaiknya mengungkapkan segalanya agar tidak ada kesalahpahaman di antara mereka? Dalam rasa ragu, dia mencoba mengambil keputusan terbaik yang tidak akan merugikan siapapun. Dan apapun pilihannya nanti, ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Setidaknya, itu yang dia yakini dalam hati. Iya, suamiku, terjadi keributan saat Hilya beserta suaminya ada di sini. Bahkan, menantu kita Rama juga berdebat dengan kedua orang tuanya. Sungguh, aku tak pernah menyangka situasi menjadi seburuk ini. Namun, aku tidak berani mencampuri permasalahan mereka, sebab mereka membahas urusan keluarga mereka sendiri, ungkap Umi Hafifah, dengan duka.
Kiai Malik merasa semakin cemas dan waspada. Dirinya diliputi keraguan tentang apakah ia harus membiarkan Hanifah, putri kesayangannya, kembali percaya kepada Hilya sebelum Hilya sungguh-sungguh menunjukkan tulusnya pada Hanifah. Dalam hatinya, Kiai Malik tak henti-hentinya memikirkan bagaimana ia bisa melindungi perasaan putrinya itu. Ia tak ingin Hanifah terluka lagi oleh sikap Hilya yang dulu pernah membuat Hanifah merasa menderita. Apakah aku benar-benar harus memberi kesempatan kepada Hilya? Batin Kiai Malik, dengan ragu. Putriku begitu rapuh, aku tidak ingin dia terjatuh lagi di lubang yang sama karena percaya pada orang yang salah. Mungkinkah Hilya telah berubah dan sekarang ia benar-benar ingin memperbaiki hubungannya dengan Hanifah? 1000 pertanyaan dan rasa tidak yakin terus menghantui pikiran Kiai Malik, membuatnya terjebak dalam keraguan yang berat. Dia hanya ingin menjaga dan melindungi hati Hanifah agar tidak terluka lagi, namun apakah dia seharusnya mempertaruhkan kepercayaan putrinya demi kesempatan bagi Hilya untuk membuktikan kesungguhan hatinya? Tidak ada jawaban pasti dalam benaknya, dan Kiai Malik terus mencari kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi putri dan keluarganya. Kita harus lebih serius mempertimbangkan ini lagi, Umi. Aku tak tahan melihat Hanifah jadi korban, terlebih lagi setelah melihat luka psikisnya akibat ucapan dan sikap Hilya. Sebagai seorang ayah, bagaimana aku bisa membiarkan anak perempuanku terus menderita seperti ini? Ujar Kiai Malik, dengan nada sungguh-sungguh. Umi Hafifah mengangguk penuh pengertian, meskipun di dalam hatinya masih merasa bimbang. Namun, dia tahu bahwa suaminya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Mungkin ini memang yang terbaik untuk Hanifah, gumam Umi Hafifah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mendukung keputusan suaminya adalah pilihan yang benar. Begitu sampai di rumah Andra, Hilya langsung memilih keluar dari dalam mobil. Tidak ada yang bisa dia utarakan dari apa yang dia rasakan lagi karena seperti katanya di dalam mobil, semakin dia bersama Andra, semakin dia sulit melupakan kenangan bersama mantan suaminya itu. Kamu mau langsung pulang? Tanya Andra, yang melihat Hilya berjalan ke arah mobilnya. Hilya menghentikan langkah begitu mendapati pertanyaan dari sang suami. Dia pun berbalik badan untuk menghadap ke arah Andra lagi. Lia. Sepertinya, aku harus pulang sekarang, jawab Mua, lirih. Andra bisa melihat dari raut wajah Hilya bagaimana perasaan Hilya saat ini. Tapi, Andra juga tidak bisa menenangkan perasaan Hilya yang dapat dia lihat sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, Andra hanya bisa menjadi seorang teman, bukan seorang suami lagi. Akan tetapi, jika dia menunjukkan kepedulian sebagai seorang teman, Hilya justru merasa semakin sedih. Kamu tidak mau mampir dulu? Tanya Andra. Hilya menatap ke arah rumah yang dulu ia tinggali bersama Andra. Bagaimana hatinya tidak semakin rancau. Menatap rumah itu saja membuat dia teringat semuanya. Bahkan, dia teringat bagaimana masa kecil Rama di rumah ini. Apakah semuanya tidak akan bisa kembali lagi? Hilya merasakan kesedihan yang lebih lagi. Andai bisa, dia tidak ingin memilih keadaan sesulit ini. Hilya, tegur Andra, merasa aneh dengan sikap Hilya yang diam seperti itu. Iya, jawab Hilya, dengan suara bergetar. Kamu kenapa? Hilya diam. Kembali, dia merasa malu untuk mengakui bahwa sebenarnya, saat ini, dia teringat kenangan mereka selama puluhan tahun membangun rumah tangga. Tentu, Hilya ingin sekali kembali di masa itu atau mungkin ingin merajut kembali rumah tangganya bersama Andra. Tapi, melihat Andra yang seperti ini untuk kondisi saat ini, seperti tidak akan mungkin. Kamu mengingat kenangan kamu di rumah ini? Tanya Andra, seolah tahu isi hati dan pikiran Hilya. Kenangan kita, jawab Hilya, memperi jelas. Andra tersenyum sangat tipis mendengar Hilya berkata seperti itu. Benar dugaannya bahwa Hilya ternyata memikirkan hal itu.
Yang kamu tutup sendiri negan air mata, bukan? Balas Andra, tersenyum tipis KR pada Hilya. Dek, kenangan. Kenangan yang ditutup dengan duka. Hilya merasa sakit atas hal itu. Dia tahu bahwa semua ini adalah salahnya. Tapi, apakah dia harus diperlakukan seperti ini? Tidak ada kesempatan untuk dia kembali lagi bersama sang suami. Sedangkan, dia begitu berharap agar bisa memperbaiki rumah tangganya bersama Andra lagi. Ucapan Andra tadi membuat Hilya merasa bahwa semuanya seolah sudah tertutup untuk dirinya. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan.